Kamu tidak dimanfaatkan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu baik tanpa batas. Di sebuah ruangan kecil yang dingin, seorang pria duduk sendirian. Namanya Niccolo Machiavelli. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanya keheningan dan pengamatan. Ia pernah berada di tengah permainan politik yang kejam. Ia melihat bagaimana orang berbicara tentang kehormatan di siang hari, lalu berkhianat di malam hari tanpa ragu. Dan dari semua itu, ia menarik satu kesimpulan yang tidak nyaman. Bahwa manusia tidak sebaik yang mereka katakan. Dalam tulisannya, Il Principe, ia menulis dengan jujur, tanpa hiasan. Seseorang yang selalu ingin menjadi baik di dunia yang tidak baik, tidak akan bertahan lama. Kalimat itu terdengar keras, namun bagi Machiavelli, itu bukan sinisme. Itu adalah hasil dari melihat realita terlalu dekat. Ia tidak membenci manusia, ia hanya berhenti berilusi tentang mereka. Ia melihat sesuatu yang sering tidak disadari, bahwa orang tidak selalu menyakiti dengan niat jahat. Kadang mereka hanya mementingkan diri sendiri. Dan dalam proses itu, mereka tidak ragu menggunakan siapapun yang terlihat aman. Siapa yang paling aman? Bukan orang kuat, bukan orang keras, tapi orang yang baik. Orang yang tidak enak menolak, orang yang takut melukai perasaan, orang yang lebih memilih diam daripada menciptakan konflik. Bagi Machiavelli, ini bukan kelebihan, ini adalah celah. Karena di dunia nyata, orang yang terlalu baik seringkali tidak diserang secara langsung. Mereka dimanfaatkan secara perlahan. Permintaan kecil, bantuan sederhana, hal-hal yang terlihat sepele. Namun seiring waktu, semuanya bertambah. Dan tanpa sadar, orang itu mulai menghilangkan sesuatu. Bukan uang, bukan waktu saja, tapi kendali atas dirinya sendiri. Machiavelli memahami pola ini dengan sangat jelas. Bahwa manipulasi jarang datang dengan wajah kasar. Ia datang dengan kata-kata yang lembut, dengan alasan yang masuk akal, dengan nada yang seolah tidak memaksa. Namun di balik itu, ada sesuatu yang bekerja. Tekanan, halus, tapi terus-menerus. Dan titik terlemah dari semua ini, bukan pada kekuatan orang lain, tapi pada rasa bersalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Rasa bersalah karena menolak, rasa bersalah karena tidak membantu, rasa bersalah karena tidak menjadi orang baik. Machiavelli melihat rasa itu bukan sebagai sesuatu yang suci. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa digunakan. Selama seseorang masih dikendalikan oleh rasa bersalah itu, ia tidak benar-benar bebas. Ia hanya bergerak mengikuti ekspektasi orang lain. Bukan karena ingin, tapi karena takut dianggap buruk. Dan di titik itu, sesuatu yang terlihat seperti kebaikan, perlahan berubah menjadi kelemahan. Bukan karena menjadi baik itu salah, tapi karena kebaikan yang tidak memiliki batas, mudah dikendalikan. Machiavelli tidak mengajak manusia menjadi kejam. Ia hanya mengingatkan satu hal yang sering dilupakan. Bahwa menjadi baik, tanpa memahami dunia yang nyata, bisa membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan mungkin tanpa sadar, itulah yang sedang terjadi. Jika sebuah permintaan membuatmu merasa bersalah, itu bukan bantuan, itu manipulasi. Di malam yang panjang, Niccolo Machiavelli menulis bukan untuk orang yang naif, tapi untuk mereka yang ingin bertahan. Ia tidak menyuruhmu menjadi singa yang selalu menyerang. Ia justru menyuruhmu menjadi rubah. Rubah tidak kuat, rubah tidak menakutkan, tapi rubah tidak mudah tertipu. Dalam dunia yang penuh kepentingan, Machiavelli tahu bahwa ancaman terbesar bukan datang dari serangan terbuka, melainkan dari jebakan yang tidak terlihat. Dan salah satu jebakan paling halus adalah rasa bersalah. Ia tidak datang sebagai ancaman, ia datang sebagai permintaan. Kalimatnya sederhana, nada suaranya lembut, terkadang bahkan terdengar tulus. Ayolah, cuma kamu yang bisa bantu aku. Kamu kan orang baik. Dulu aku pernah bantu kamu. Tidak ada paksaan dalam kata-kata itu. Namun ada sesuatu yang bekerja di baliknya, tekanan yang tidak terlihat.
Machiavelli memahami bahwa manusia jarang dipaksa dengan kekuatan. Mereka lebih sering digerakkan oleh perasaan. Dan di antara semua perasaan itu, rasa bersalah adalah yang paling mudah dimanfaatkan. Karena orang tidak ingin terlihat buruk, tidak ingin mengecewakan, tidak ingin dianggap tidak peduli. Dan disitulah pintu itu terbuka. Bukan karena mereka tidak mampu menolak, tapi karena mereka tidak tega. Rubah yang cerdas tidak melihat kata-kata, ia melihat pola. Ia tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tapi merasakan apa yang dipaksakan. Jika sebuah permintaan terasa ringan, ia akan datang tanpa tekanan. Namun jika setelah mendengarnya dadamu terasa sempit, pikiranmu mulai berdebat, dan kamu merasa harus mengatakan iya, maka itu bukan lagi sekadar permintaan. Itu adalah dorongan. Halus, tapi mengikat. Machiavelli tidak menyebut ini sebagai kejahatan besar. Ia hanya melihatnya sebagai bagian dari cara manusia bertahan. Orang menggunakan apa yang mereka punya. Ada yang menggunakan kekuatan, ada yang menggunakan posisi, dan ada yang menggunakan emosi. Masalahnya bukan pada mereka yang menggunakan. Masalahnya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang digunakan. Karena saat itu terjadi, kita kehilangan kendali. Kita mulai mengatakan iya bukan karena ingin, tapi karena tidak nyaman mengatakan tidak. Dan setiap kali itu terjadi, batas kita sedikit demi sedikit bergeser. Apa yang dulu terasa berat menjadi biasa. Apa yang dulu kita tolak menjadi kewajiban. Tanpa kita sadari, kita sedang dilatih untuk selalu mengalah. Machiavelli tidak mengajarkan kecurigaan tanpa alasan. Ia mengajarkan kesadaran bahwa tidak semua yang terdengar baik benar-benar baik untukmu. Dan tidak semua permintaan harus dijawab dengan pengorbanan. Menjadi rubah bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti tidak peduli, tapi berarti mampu membedakan antara bantuan yang lahir dari keinginan dan bantuan yang lahir dari tekanan. Karena jika kamu tidak bisa melihat perbedaannya, maka kamu tidak sedang membantu. Kamu sedang dipandu. Dan orang yang selalu dipandu oleh rasa bersalah tidak pernah benar-benar berjalan atas kehendaknya sendiri. Semakin banyak kamu menjelaskan saat menolak, semakin mudah kamu dikendalikan. Di dalam catatan yang ia tulis dalam pengasingan, Niccolo Machiavelli memahami satu hal yang jarang diajarkan. Bahwa bertahan di dunia ini bukan hanya tentang mengetahui siapa yang berbahaya, tapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti memberi. Banyak orang mengira masalah mereka adalah orang lain, manipulator, lingkungan, tekanan. Namun Machiavelli melihat lebih dalam. Masalah sebenarnya seringkali muncul saat seseorang mencoba menolak tapi tidak benar-benar menolak. Ia melihat pola yang sama berulang kali. Seseorang berkata tidak, lalu langsung menambahkan penjelasan panjang. Maaf ya, aku nggak bisa bantu karena aku lagi sibuk. Maaf, aku harus ini dulu. Maaf banget, lain kali ya. Sekilas terdengar sopan, namun bagi Machiavelli, itu bukan penolakan. Itu adalah undangan untuk negosiasi. Karena setiap alasan yang kamu berikan adalah celah yang bisa dimasuki. Jika kamu bilang sibuk, mereka akan mencari waktu lain. Jika kamu bilang lelah, mereka akan bilang ini tidak lama. Jika kamu bilang ada urusan, mereka akan membandingkan prioritasmu. Dan tanpa sadar, percakapan itu berubah dari keputusan menjadi perdebatan. Di titik ini, kamu bukan lagi menentukan batas. Kamu sedang mempertahankan diri. Dan siapapun yang lebih sabar akan menang. Machiavelli tidak menyukai posisi itu. Ia tahu bahwa semakin banyak kamu menjelaskan, semakin lemah posisi kamu terlihat. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu memberi ruang untuk ditekan. Ia mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun sulit dilakukan. Mengatakan tidak tanpa tambahan. Maaf, aku tidak bisa bantu. Selesai. Tanpa penjelasan panjang, tanpa pembelaan, tanpa usaha untuk terlihat tetap baik. Bagi banyak orang, ini terasa kasar, terlalu dingin, terlalu tegas. Namun Machiavelli melihatnya berbeda. Ia melihat kejelasan, karena penolakan yang jelas tidak membuka ruang untuk disalahartikan. Ia tidak membuka pintu, ia tidak menggantung harapan, ia hanya menetapkan batas. Dan setelah batas itu ditetapkan,
Yang paling penting bukan kata-katanya, tapi keheningan setelahnya. Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan ulang, tidak ada usaha untuk memperbaiki suasana. Keheningan itu mungkin terasa tidak nyaman, namun justru disitulah kekuatannya. Karena manipulasi membutuhkan respon. Ia hidup dari reaksi, dari keraguan, dari keinginan untuk menjelaskan diri. Ketika kamu diam, rantai itu terputus. Machiavelli tidak mengajarkan untuk menjadi tidak peduli. Ia hanya mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, bahwa tidak semua keputusan perlu disetujui orang lain, dan bahwa batas yang sehat tidak selalu terasa nyaman. Awalnya, mungkin kamu akan merasa bersalah, merasa terlalu keras, merasa tidak seperti dirimu yang biasanya. Namun itu hanya karena kamu terbiasa memberi ruang, bukan karena kamu salah. Seiring waktu, sesuatu akan berubah, bukan pada orang lain, tapi pada dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa berkata tidak menghancurkan hubungan yang sehat. Ia hanya menghapus hubungan yang bergantung pada kelebihanmu. Dan di titik itu, kamu tidak menjadi lebih kejam. Kamu hanya mulai berdiri di tempat yang seharusnya sudah lama kamu jaga. Di dalam tulisannya, Niccolo Machiavelli mengajukan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Lebih baik dicintai atau ditakuti? Bagi banyak orang, jawabannya jelas. Dicintai terasa hangat, memberi rasa diterima, membuat hubungan terasa aman. Namun, Machiavelli melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak menolak cinta, ia hanya mempertanyakan kekuatannya. Karena cinta, bagi manusia, seringkali tidak stabil. Ia berubah, datang ketika menguntungkan, dan pergi ketika tidak lagi nyaman. Seseorang bisa mengatakan peduli hari ini, lalu menghilang besok ketika kepentingannya terganggu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia mudah berubah. Berbeda dengan itu, rasa hormat memiliki sifat yang lain. Ia tidak selalu hangat, tidak selalu menyenangkan, namun ia lebih stabil. Karena rasa hormat lahir dari batas yang jelas, dari sikap yang konsisten, dari keputusan yang tidak mudah digoyahkan. Machiavelli melihat bahwa orang sering mengejar untuk disukai. Mereka berusaha menyenangkan semua orang, menghindari konflik, menjaga citra agar tetap terlihat baik. Namun dalam proses itu, mereka kehilangan sesuatu yang lebih penting, ketegasan. Dan tanpa ketegasan, orang lain mulai melihat celah. Mereka mulai mencoba, mendorong sedikit, melihat sejauh mana batas itu bisa digeser. Jika tidak ada perlawanan, batas itu akan terus mundur, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa. Machiavelli tidak mengatakan bahwa kamu harus membuat orang takut dalam arti yang kasar. Ia tidak berbicara tentang ancaman atau kekerasan. Yang ia maksud adalah kehadiran. Sikap yang membuat orang berpikir dua kali sebelum melangkah terlalu jauh. Sikap yang memberi sinyal bahwa ada garis yang tidak bisa dilewati. Dan garis itu dijaga. Ketika seseorang mulai berani berkata tidak, akan ada reaksi. Orang-orang yang terbiasa diuntungkan akan merasa terganggu. Mereka mungkin kecewa, mungkin marah, mungkin mulai menjauh. Dan di titik itu, banyak orang goyah. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku berubah menjadi buruk? Namun Machiavelli melihat reaksi itu sebagai sesuatu yang jelas. Jika seseorang hanya nyaman saat kamu selalu berkata iya, maka yang mereka hargai bukan dirimu, tapi manfaat darimu. Rasa tidak nyaman mereka bukan karena kamu salah, tapi karena mereka kehilangan akses. Dan itu adalah perbedaan yang penting. Karena hubungan yang sehat tidak runtuh hanya karena satu kata tidak. Ia mungkin menyesuaikan, mungkin berubah, tapi tidak hancur. Yang hancur adalah hubungan yang sejak awal berdiri di atas ketidakseimbangan. Machiavelli tidak meminta kamu untuk memilih antara dicintai atau dihormati dalam arti ekstrim. Ia hanya mengingatkan bahwa jika kamu harus memilih, jangan memilih sesuatu yang mudah hilang. Cinta bisa berubah arah, namun batas yang konsisten akan selalu dikenali. Dan pada akhirnya, orang mungkin tidak selalu menyukaimu, namun mereka akan tahu satu hal, bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dan di dunia yang sering menguji batas, itu bukan kekurangan, itu perlindungan. Setelah semua itu, setelah kamu belajar melihat pola, mengenali tekanan,
dan mulai berani berkata tidak, ternyata ada satu hal yang masih tersisa. Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Di malam yang sunyi ketika semuanya sudah selesai, suara itu muncul pelan. Harusnya tadi aku bantu. Mungkin aku terlalu keras. Mungkin aku berubah menjadi orang yang tidak baik. Niccolo Machiavelli memahami bahwa pertempuran paling sulit bukan terjadi di luar. Ia terjadi di dalam. Karena selama ini kamu tidak hanya terbiasa membantu. Kamu terbiasa merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Dan ketika kamu mulai berhenti, rasa itu tidak langsung hilang. Ia tetap ada, mengganggu, membuatmu ragu pada keputusan sendiri. Machiavelli tidak melihat rasa bersalah ini sebagai sesuatu yang harus selalu diikuti. Ia melihatnya sebagai hasil dari kebiasaan. Kebiasaan untuk selalu mengalah, kebiasaan untuk selalu memastikan semua orang baik-baik saja, bahkan jika kamu tidak. Masalahnya bukan pada kepedulianmu. Masalahnya adalah ketika kepedulian itu tidak memiliki batas. Ketika kamu mulai mengorbankan waktu, energi, bahkan ketenanganmu sendiri, demi menjaga sesuatu yang tidak selalu menghargaimu. Di titik ini, rasa bersalah berubah. Ia tidak lagi menjadi tanda kebaikan. Ia menjadi tekanan. Tekanan untuk kembali ke pola lama. Machiavelli mengingatkan satu hal yang sederhana, bahwa kamu juga memiliki wilayah. Bukan wilayah dalam arti tanah atau kekuasaan, tapi wilayah dalam dirimu, waktumu, tenagamu, pikiranmu. Dan seperti wilayah apapun, ia membutuhkan batas. Tanpa batas, siapapun bisa masuk, mengambil, dan pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Menjaga batas bukan berarti menutup diri dari dunia. Bukan berarti menjadi dingin. Itu berarti memahami bahwa tidak semua orang memiliki hak yang sama atas dirimu. Bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi. Dan bahwa tidak semua rasa bersalah adalah tanda bahwa kamu salah. Awalnya, menjaga batas akan terasa berat. Kamu akan mempertanyakan dirimu sendiri. Merasa tidak nyaman, merasa berbeda. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan pada orang lain, tapi pada caramu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa berkata tidak membuatmu menjadi buruk. Ia hanya membuatmu jujur. Jujur pada kapasitasmu, jujur pada kebutuhanmu, jujur pada batas yang selama ini kamu abaikan. Dan dari kejujuran itu, muncul sesuatu yang lebih tenang. Kamu tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Tidak lagi merasa bersalah setiap kali memilih dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai memahami satu hal penting. Bahwa merawat dirimu sendiri bukan tindakan egois. Itu adalah tanggung jawab. Machiavelli tidak mengajarkan untuk mengabaikan orang lain. Ia hanya mengingatkan bahwa sebelum kamu bisa berdiri untuk siapapun, kamu harus bisa berdiri untuk dirimu sendiri. Dan selama kamu masih dikendalikan oleh rasa bersalah yang tidak kamu pahami, kamu belum benar-benar bebas. Namun ketika kamu mulai mengenal batas itu dan tetap berdiri meski ada rasa tidak nyaman, disitulah sesuatu berubah. Kamu tidak menjadi lebih keras. Kamu hanya berhenti mengkhianati dirimu sendiri. Sekarang, lihat sekelilingmu. Tidak ada istana. Tidak ada politik kerajaan seperti di zaman Niccolo Machiavelli, tapi pola yang sama masih ada. Hanya bentuknya yang berubah. Bukan lagi perebutan tahta, tapi perebutan perhatian, waktu, dan energi. Layar ponselmu dinyala. Notifikasi masuk tanpa henti. Pesan yang terlihat sederhana, tapi membawa tekanan yang tidak terlihat. Lagi free? Bisa bantu sebentar. Cuma kamu yang bisa. Kalimat yang tampak ringan. Namun jika kamu jujur, beberapa di antaranya membuat dadamu terasa berat. Bukan karena sulit, tapi karena kamu tahu, kamu sebenarnya tidak ingin melakukannya. Namun kamu tetap menjawab iya. Bukan karena ingin, tapi karena tidak enak. Budaya ini terasa biasa. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjaga perasaan orang lain, untuk tidak menolak, untuk selalu terlihat baik. Dan tanpa sadar, itu membentuk satu kebiasaan. Kita lebih takut membuat orang lain kecewa daripada mengecewakan diri sendiri. Kita belajar menekan kelelahan, menunda kebutuhan sendiri, mengabaikan batas yang sebenarnya kita rasakan. Semua demi satu hal, agar tidak terlihat buruk. Masalahnya, dunia tidak berhenti di situ. Ketika seseorang melihat bahwa kamu sulit menolak, mereka akan kembali. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tahu kamu akan memberi ruang.
Sedikit demi sedikit permintaan itu bertambah. Tanggung jawab yang bukan milikmu mulai menumpuk. Waktu yang seharusnya untuk dirimu sendiri mulai habis. Dan anehnya, kamu tetap diam. Karena setiap kali ingin berhenti, rasa itu muncul lagi. Tidak enak. Takut dianggap berubah, takut dianggap egois, takut kehilangan hubungan. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Hubungan yang hanya bertahan karena kamu selalu mengalah, bukan hubungan yang seimbang. Ia bertahan karena kamu menahan diri. Dan semakin lama kamu melakukannya, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Machiavelli mungkin tidak pernah hidup di era ini. Namun apa yang ia lihat tentang manusia masih sama. Bahwa tanpa batas, seseorang akan terus diuji. Dan tanpa keberanian untuk menolak, ujian itu tidak akan pernah berhenti. Berhenti menjadi nggak enakan bukan berarti menjadi dingin. Bukan berarti tidak peduli. Itu berarti mulai jujur. Bahwa kamu punya batas, kamu punya kebutuhan, bahwa kamu tidak selalu harus tersedia. Mungkin akan ada yang tidak suka. Mungkin akan ada yang menjauh. Tapi itu bukan kehilangan. Itu penyaringan. Karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak membutuhkan kamu untuk selalu mengorbankan dirimu sendiri. Dan mereka yang pergi hanya karena satu kata tidak, mungkin sejak awal tidak pernah benar-benar tinggal. Di titik ini, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa tetap hidup seperti biasa. Terus mengatakan iya, terus menahan diri, terus merasa lelah tanpa tahu kenapa. Atau kamu bisa mulai pelan-pelan berubah. Bukan menjadi orang lain, tapi kembali menjadi dirimu sendiri. Seseorang yang tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kamu bisa bertahan demi orang lain. Tapi tentang apakah kamu masih punya ruang untuk bertahan bagi dirimu sendiri.